Pada masa Perang Dunia II, di tengah hiruk-pikuk pertempuran darat, laut dan udara, satu ancaman besar datang dari Jerman Nazi. Bukan sekedar tank baja raksasa, pasukan infanteri yang terlatih, atau Luftwaffe yang menguasai langit, melainkan sebuah mesin kecil dengan kekuatan yang nyaris tak terbatas. Mesin Enigma. Enigma bukanlah senjata yang meledakkan bangunan atau meluluh lantakan kota, melainkan senjata yang jauh lebih berbahaya, senjata informasi. Dengan mesin ini, Nazi mampu menyembunyikan pesan militer mereka dalam kode yang begitu rumit, sehingga tampak mustahil untuk dipecahkan. Dalam perang modern, komunikasi adalah urat nadi strategi. Jika pesan dapat dijaga kerahasiaannya, maka setiap pergerakan pasukan, kapal selam, hingga rencana serangan dapat berjalan tanpa terdeteksi musuh. Inilah yang membuat Enigma begitu ditakuti. Mesin Enigma sekilas tampak sederhana. Bentuknya mirip mesin ketik portable dengan papan tombol alfabet. Namun di balik tampilannya yang biasa, tersembunyi rahasia yang luar biasa kompleks. Setiap kali sebuah huruf ditekan, mesin itu tidak hanya mengubah huruf tersebut menjadi huruf lain, tetapi juga memutar serangkaian rotor di dalamnya, sehingga enkripsi berikutnya selalu berbeda. Kombinasi pengaturan rotor, kabo, dan colokan pada panel depan membuat jumlah kemungkinan kode Enigma mencapai triliunan variasi. Tanpa mengetahui pengaturan awal mesin di hari tertentu, mustahil untuk menebak pesan yang sebenarnya. Adolf Hitler dan para jenderalnya percaya penuh pada mesin ini. Bagi mereka, Enigma adalah tameng mutlak. Rahasia operasi kapal selam U-boat di Samudra Atlantik, rencana invasi, hingga koordinasi artileri, semua dijaga ketat dengan enkripsi Enigma. Nazi yakin tidak ada seorang pun di dunia yang mampu menembus pertahanan ini. Dan untuk waktu yang lama, keyakinan itu tampak benar. Sekutu kewalahan menghadapi serangan yang selalu datang tiba-tiba, seolah-olah Nazi selalu selangkah di depan. Namun, di balik layar, di sebuah kompleks rahasia yang bernama Bletchley Park di Inggris, sebuah pertempuran senyap sedang berlangsung. Pertempuran bukan dengan senapan atau meriam, melainkan dengan otak manusia. Disinilah seorang matematikawan jenius bernama Alan Turing muncul. Turing, seorang ilmuwan muda dengan pemikiran luar biasa tajam, dipanggil pemerintah Inggris untuk bergabung dalam tim kriptografer. Bersama para pemecah kode dari berbagai disiplin ilmu, matematika, linguistik, dan bahkan pemain catur dan teka-teki silang, mereka dihadapkan tantangan terbesar. Bagaimana memecahkan Enigma? Tugas ini terdengar mustahil. Enigma memiliki kemungkinan pengaturan yang begitu banyak, sehingga meskipun semua orang di dunia bekerja siang dan malam, butuh waktu lebih lama dari usia alam semesta untuk mencoba setiap kemungkinan secara manual. Namun Turing menolak menyerah pada kemustahilan itu. Ia menyadari kunci untuk mengalahkan mesin adalah dengan menciptakan mesin lain. Dari sinilah lahir Bombe, mesin yang dirancang Turing untuk meniru cara kerja Enigma, tetapi dengan kecepatan jauh lebih tinggi. Bombe tidak mencari jawaban secara acak, melainkan menyaring kemungkinan berdasarkan pola tertentu. Kelemahan manusiawi dari operator Jerman, seperti kecenderungan mengulang frasa atau membuat kesalahan prosedural, dimanfaatkan oleh Turing dan timnya untuk mempersempit ruang kemungkinan. Pekerjaan itu tidak hanya menguras otak, tetapi juga jiwa. Hari-hari di Bletchley Park penuh tekanan. Ribuan pesan rahasia masuk setiap harinya. Sementara setiap menit yang terlewat berarti kapal sekutu bisa ditenggelamkan atau serangan udara bisa menghancurkan kota. Para pemecah kode bekerja tanpa henti dalam ruang-ruang pengap dengan papan tulis penuh coretan rumus, gulungan kertas, dan dengungan mesin. Akhirnya, setelah berbulan-bulan usaha tanpa henti, terobosan besar tercapai. Turing dan timnya berhasil menembus kode Enigma. Untuk pertama kalinya, pesan-pesan rahasia Nazi bisa dibaca oleh pihak sekutu. Informasi ini mengubah arah perang. Sekutu kini bisa memprediksi pergerakan kapal selam Jerman, menghindari serangan mematikan, bahkan menyusun serangan balik dengan presisi. Dampaknya luar biasa. Sejarawan memperkirakan keberhasilan memecahkan Enigma mempersingkat perang setidaknya 2 tahun dan menyelamatkan jutaan nyawa. Tanpa kerja Turing dan timnya, hasil Perang Dunia Kedua mungkin akan sangat berbeda. Namun, kemenangan ini datang dengan harga pribadi yang mahal. Turing, meskipun berjasa besar, hidup di masa ketika orientasi seksualnya dianggap kriminal di Inggris.
ia dikejar oleh hukum, bukan dirayakan sebagai pahlawan. Tragedi hidupnya menjadi luka yang membekas, tetapi juga membuka mata dunia tentang pentingnya menghargai kebebasan dan kemanusiaan. Lebih jauh dari itu, warisan terbesar Turing bukan hanya pada kemenangan perang. Konsep mesin bombe yang ia kembangkan menjadi fondasi lahirnya komputer modern. Ide tentang mesin yang mampu melakukan perhitungan otomatis, menyaring kemungkinan, dan meniru proses berpikir logis manusia berkembang menjadi teknologi yang hari ini kita gunakan di setiap aspek kehidupan. Dari komputer pribadi hingga kecerdasan buatan, semuanya bisa ditelusuri kembali pada langkah-langkah awal Turing. Kisah Enigma bukan sekedar cerita perang. Ini adalah kisah tentang kecerdikan manusia menghadapi tantangan yang tampaknya mustahil. Sebuah kisah bahwa di balik dentuman senjata dan ledakan bom, ada pertempuran sunyi yang menentukan nasib dunia. Dan di tengah pertempuran itu, seorang jenius bernama Alan Turing membuktikan bahwa kekuatan otak bisa lebih dahsyat daripada kekuatan senjata. Dari Enigma, kita belajar satu hal penting. Rahasia sebesar apapun, tantangan seberat apapun bisa dipecahkan dengan dedikasi, inovasi, dan keberanian berpikir berbeda. Apa yang dulu dianggap mustahil justru menjadi dasar bagi masa depan.